Selamat pagi semuanya. Ini dia ya, kisi-kisi. Saya share screen dulu. Oke, kita mulai ya. Ini dia soal yang pertama. Ini adalah kisi-kisi soal matematika penilaian akhir semester kelas 10. Jadi, silahkan disimak ya. Untuk soal yang pertama, tentang sudut elevasi dan tinggi pohon. Soalnya adalah Doni melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat dari jarak 3 meter. Jika tinggi mata Doni dari tanah adalah 1,5 meter, berapakah tinggi tiang bendera? Nah, di sini penyelesaiannya saya buat. Terlebih dahulu diketahui tangen 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan 1,732. Nah, kita menggunakan tangen ya, karena yang diketahui di sini adalah depan dan sampingnya yang ini. Jadi tangen 60 derajat sama dengan depan per samping. Tangen 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan depan per 3 meter. Jadi yang ditanya adalah depan ya. Depan sama dengan 3 dikali 1,732 sama dengan 5,196 meter. Jadi total tinggi tiang bendera itu adalah 5,196 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 6,696 meter. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Soalnya diketahui sisi samping terhadap sudut alfa adalah 9 meter, jadi yang diketahui sisi samping. Dan sisi di depan sudut alfa adalah 12 meter. Tentukan pertanyaan pertama itu tangen alfa, kemudian nanti sinus alfa dan sekant alfa. Penyelesaian untuk yang pertama itu tentang tangen alfa. Tangen itu depan per samping, jadi 12 per 9 sama dengan 4 per 3. Sinus alfa itu depan per miring. Terlebih dahulu kita tentukan miringnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Berarti 9 kuadrat tambah 12 kuadrat ya. Nanti jawabannya 15. Jadi sinus alfa sama dengan depan per miring 12 per 15. Kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Yang C, sekant alfa. Nah, miring atau hipotenusa per samping. 15 per 9, Ibu sederhanakan menjadi 5 per 3. Selanjutnya, soal nomor 3. Nilai trigonometri sudut istimewa. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama Ibu buat sinus 150. Sinus 150 itu sama dengan sinus 180 dikurang 30 derajat sama dengan sinus 30 sama dengan 1/2. Yang B, cos 135 sama dengan cos 180 dikurang 45 derajat sama dengan minus cos 45 sama dengan minus akar 2 per 2 atau minus setengah akar 2. Selanjutnya tangen 5 fi per 6 atau 150. Dari mana ini ya? Dari sini 5 dikali 180 dibagi 6. Jadi jawabannya ini 150.
Tangen 150 itu sama dengan tangen 180 dikurang 30 itu sama dengan minus tangen 30 sama dengan minus 1/akar 3 atau minus sepertiga akar 3. Selanjutnya soal yang keempat adalah tentang faktorial. Nah, definisi faktorial itu adalah bilangan asli yang terurut. Perkalian bilangan asli yang terurut. Jangan lupa ya, perkalian bilangan asli yang terurut. Jadi ada 3 soal di sini saya buat. Yang pertama 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Soal yang kedua, 2 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan 2 faktorial ini 2, 5 faktorial ini 120, dijumlahkan menjadi 122. Yang ketiga, yang C, 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 720 dibagi 2 sama dengan 360. Gampang ya? Ibu lanjutkan soal yang kelima tentang menentukan N dari nilai N faktorial. Nah, soalnya di sini adalah jika N faktorial sama dengan 720, maaf tunggu sebentar. Jika N faktorial sama dengan 720 maka N sama dengan, oh gitu dia, maka N sama dengan, itu soalnya ya, jika N sama, jika N faktorial sama dengan 720 maka N adalah, nah kita lihat 720 ini jika kita coba-coba 5 faktorial itu 120 belum ya, yang 6 faktorial itu 720 maka N-nya sama dengan 6 gitu ya. N faktorial sama dengan 720. Berapa N-nya? N-nya sama dengan 6. Gitu ya. Kita lanjut soal selanjutnya tentang identitas trigonometri. Hitunglah nilai dari sinus 90 derajat ditambah cos 60 derajat dikurang tangen 45 derajat. Kita tentukan terlebih dahulu sinus 90 itu sama dengan 1, cos 60 itu sama dengan setengah, tangen 45 sama dengan 1. Jika kita operasikan seluruhnya, berarti 1 ditambah setengah atau 0,5 dikurang 1, itu hasilnya sama dengan 0,5. Oke, soal nomor 7. Akar-akar persamaan kuadrat. Soalnya adalah carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, carilah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 10x kurang 24 sama dengan 0. Ada 2 cara di sini saya buat. Yang pertama, faktorkan secara langsung. Caranya adalah cari 2 buah bilangan yang hasil kalinya minus 12, minus 24, maaf. Hasil kalinya minus 24 jika dijumlahkan kedua bilangan itu positif 10. Bilangan itu apa saja? Berarti bilangan itu adalah positif 2 dan minus 12. Berarti X tambah 2 kali X kurang 12. Maka X satunya sama dengan, hmm, ini silap ini ya. Harusnya di sini kurang 2. Ibu perbaiki ya, kurang 2. Di sini plus 12. Plus 12. Oke. Maka X satunya sama dengan 2, X 2-nya sama dengan minus 12. Sudah baik ya, ini difaktorkan secara langsung. Bagaimana jika kita menggunakan rumus ABC? Nah, X sama dengan minus 10 plus minus akar dari 10 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali minus 24 dibagi 2 kali 1. Setelah ibu jumlahkan ini semuanya, didapat minus 10 ditambah dikurang 14/2.
Yang pertama untuk X1 minus 10 ditambah 14 itu 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sedangkan yang X2-nya minus 10 dikurang 14 itu minus 14. Minus dibagi 2 hasilnya minus 12 gitu ya. Soal nomor 8, tentukanlah titik puncak dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 4. Jadi soal ini tentang titik puncak fungsi kuadrat ya. Nah, bagaimana untuk menentukan titik puncaknya X puncak dan Y puncak? Nah, di sini Ibu buat X puncak terlebih dahulu menggunakan rumus min B per 2A. 6 per 2 sama dengan 3, sedangkan Y puncaknya 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 plus 4 sama dengan 9 kurang 18 tambah 4 sama dengan minus 5. Jadi titik puncaknya adalah 3, minus 5. Yang terakhir, ini tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Tanpa menggambar, sebutkanlah sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat minus 2x kuadrat ditambah 8x kurang 1. Jadi tanpa menggambar ya, langsung saja sebutkan sifat-sifat dari fungsi grafik ini. Yang pertama dari sini kita perhatikan parabola membuka ke bawah. Karena apa? A- A-nya lebih kecil dari 0. Kemudian titik puncaknya berada di X sama dengan min B per 2A minus 8 dibagi minus 4 sama dengan 2. Jadi titik puncaknya berada di X sama dengan 2. Fungsi memiliki nilai maksimum. Kenapa? Karena dia mempunyai titik puncak di X sama dengan 2 tadi ya. Kemudian garis simetris terhadap garis X sama dengan 2. Jadi simetris terhadap garis X sama dengan 2. Oke, sampai di sini yang bisa Ibu buat kisi-kisi tentang ujian kalian kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.